dilihat dari sumber-sumber tafsir pada masa ulama mutaqaddimin, bahwasanya tafsir pada masa itu berbentuk tafsir al-ma'sur dan tafsir diroyah. Mula-mula tafsir tidak lebih daripada tafsir bil ma'sur. Namun seiring dengan waktu mulai ada kodifikasi yang dilakukan oleh para ahli tafsir pada masa itu. Namun apa yang dilakukan oleh para ahli tafsir menimbulkan perselisihan dan kekaburan, karena riwayat yang sahih dan riwayat yang tidak sahih bercampur dan mengakibatkan masuknya pemalsuan dan menerobos Israiliyat ke dalam kitab-kitab tafsir. Tokoh-tokoh tafsir pada masa ulama muqaddimin ialah para tokoh yang telah membawa tafsir ke dalam modifikasi dari kalangan ulama muqaddimin. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalhah, Ali bin Hatim, Ibnu Majah, Ibnu Mardawah, Ibnu Hibban al-Busti, Ibrahim bin Munzir, Ibnu Jarir al-Tabari. Kedudukan dan keistimewaan tafsir pada masa ulama mutaqaddimin setelah wilayah tafsir meluas dan ilmu ini berkembang semakin pesat, yang kemudian pembukuan semakin sempurna. Para mufassir mulai memasuki tafsir dengan corak tafsir biroi, yang dalam menjelaskan penafsirannya terhadap maknanya berpegang pada pemahaman sendiri. Pengambilan kesimpulan pun didasarkan pada logikanya semata. Dari sinilah dimulai penyusunan kitab-kitab tafsir diroyah secara tersendiri. Mengenai tafsir biroi, para ulama berpendapat ada yang mengharamkan, ada juga yang membolehkan. Sedangkan keistimewaan tafsir pada masa itu sendiri adalah disebutkannya sanad dari tabi'in, sahabat sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dua tafsir periode ulama mutakhirin yang terjadi pada abad 9 Hijriah sampai 12 Hijriah. Disebut periode mutakhirin karena pada zaman ini merupakan zaman para ulama mufassir, periode kodifikasi kedua yang menuliskan tafsir terpisah dari hadis. Generasi ini muncul pada zaman kemunduran umat Islam, yaitu sejak jatuhnya Baghdad pada tahun 656 Hijriah sampai timbulnya kebangkitan Islam pada tahun 1286 Hijriah atau abad 7 sampai 13 Hijriah. Usaha keras yang dilakukan ulama mutakhirin dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an telah menghasilkan kitab tafsir yang cukup lengkap, banyak dan besar. Keadaan seperti itu menyebabkan orang-orang yang datang kemudian merasa puas dengan tafsir yang telah ada. Akibatnya tidak banyak ulama yang mau berusaha menafsirkan sendiri. Di samping karena mereka benar-benar memenuhi syarat sebagai seorang mufassir, tidak sebanyak pada periode mutaqaddimin. Oleh sebab itu pada zaman mutaakhirin ini produksi baru kitab tafsir lebih sedikit dibandingkan zaman sebelumnya. Sumber tafsir pada periode ulama mutakhirin ialah Al-Quran, hadis Nabi, tafsir dari sahabat, tabi'in dan tabi'in, kaidah bahasa Arab dan segala cabangnya, ilmu pengetahuan yang berkembang, istihad, pendapat para mufassir terdahulu. Dilihat dari sumber-sumber tafsir pada masa mutaakhirin, bahwasanya tafsir pada masa itu berbentuk izdiwad, yang berarti perpaduan antara bentuk maksur dan diroyah. Sedangkan menurut metode yang digunakan adalah menggunakan metode tahlili, sama seperti periode sebelumnya, yaitu masa ulama mutaqaddimin. Tokoh-tokoh tafsir masa ulama mutaakhirin: Al-Badawi, Fakhrur Razi, Imam Ibrahim bin Umar al-Biqain, Imam al-Alusi dan lain-lain. Pada masa itu para ulama memadukan antara tafsir bil ma'sur dan tafsir biroi. Orientasi tafsir yang muncul dan berkembang seperti ini telah mewarnai tafsir dengan berbagai corak yang hampir-hampir menutupinya akan fungsi dasar tafsir. Kita dapat menemukan kitab-kitab tafsir yang mencampurkan ke dalamnya ilmu-ilmu filsafat, dan para penafsir bertumpu kepada pemahaman pribadi, terminologi ilmiah, ideologi mazhab, dan budaya-budaya falsafi. Dengan hal yang semacam ini, perbedaan pendapat terus meningkat, masalah-masalah semakin berkobar, fanatisme mazhab semakin menjadi serius.
Dalam ilmu filsafat yang bercorak rasional bercampur baur dengan ilmu-ilmu nakli, ini semua menyebabkan tafsir ternodai. Sehingga tidak heran apabila para mufasir dalam menafsirkan Al-Quran berpegang pada pemahaman pribadi dan mengarah ke berbagai kecenderungan. Tegasnya, banyak di antara mufasir menafsirkan Al-Quran menurut selera mereka sendiri, dan masing-masing mufasir mengarahkan penafsirannya sesuai keahlian mereka ke dalam cabang ilmu yang dikuasainya, sehingga lahirlah sebagai corak tafsir yang berbeda-beda. Di samping itu, ada juga yang bertumpu pada ilmu bahasa Arab seperti nahwu, balaghah, dan semisalnya, yang membuat mereka para mufasir melakukan penyimpangan. Demikian pula kitab-kitab tafsir yang mereka bukukan pada saat itu, di dalamnya bercampur aduk antara yang berguna dengan yang berbahaya, dan yang baik dan yang buruk. Kondisi seperti ini berlangsung sampai lama berabad-abad. Satu hal yang cukup menonjol dari perkembangan tafsir dengan berbagai corak itu ialah munculnya fanatisme mazhab, tidak saja di kalangan fuqaha, tapi juga di kalangan mufassirin. Tidak mengherankan apabila keadaan ini kemudian menyeret umat Islam ke lembah jurang, karena sikap jumut itu dimulai oleh para kaum ulama sendiri. Pada masa-masa selanjutnya, kodifikasi tafsir semakin berkembang pesat dan memiliki corak baru. Ini mengkaji pemikiran modern yang dilakukan oleh sebagian mufasir dan mengkaji teori-teori sosial yang diikuti dengan adanya tafsir al-dilal. Yang lain mengorientasikan tafsirnya pada teori-teori ilmiah dan alamiah seperti al-jawahir. Yang lain lagi mengkonsentrasikan diri pada aspek hidayah dan pembentukan hukum seperti al-manar dan al-maroghi, dan masih banyak lagi corak lainnya. Kondisi seperti itu membuat tafsir diroyah mendesak tafsir bil maksur, yang pada akhirnya tafsir biroi menang atas tafsir bil maksur. Penulisan tafsir pada masa selanjutnya masih mengikuti pola di atas. Keadaan demikian terus berlanjut sampai berabad-abad, sampai lahirnya pola baru dalam tafsir modern, yaitu sekitar abad ke-19 Masehi, yakni ketika Muhammad Abduh tampil sebagai mufasir yang menafsirkan Al-Quran dengan mengembuskan nafas pembaharuan yang kelihatannya berupaya memadukan antara Islam dengan pandangan-pandangan ilmu pengetahuan lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.